Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, Partai Gerindra di seluruh Indonesia tengah menyiapkan calon presidennya. Nama Prabowo Subianto tak terbendung. Tapi pertanyaannya, siapa wakil yang akan berjibaku bersamanya? Ada satu yang harus ditunggu. Apa itu? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya dalam Prabowo Siap Nyapres. Siapa wakilnya? Atas nama kader Partai Gerindra se-Jawa Barat, kami mohon Bapak Haji Prabowo Subianto bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Banyak harapan-harapan masyarakat di Jawa Barat bahwa Pak Prabowo itu menjadi presiden. Dari jumlah pemilih 27, 16 juta lebih ya pemilih Pak Prabowo. Kalau Jawa Barat ini kan fluktuatif. 2014 yang unggul PDI Perjuangan. 2019 Pak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya. Kan bisa jadi 2024 juga partai atau capres yang lain. Jadi dari mana Anda punya keyakinan begitu dalam? Rakyat Jawa Barat mayoritas itu menghendaki Pak Prabowo Subianto. Ada peluang, Pak? Apa? Dengan Caimin, Pak? Menurut kamu gimana? Aku ada peluang nggak? Belum selalu ada. Buat Caimin, aku aja belum tentu. Saya akan melanjutkan untuk mewawancarai sosok yang paling mengetahui terkait rencana deklarasi capres pertama kalinya untuk pemilu 2024, yakni Prabowo Subianto. Ikuti saya, saudara. Jadi, akan mendeklarasikan dalam waktu dekat. Ya, kalau dari internal kader Partai Gerindra, dari semua kalangan, semuanya ingin Pak Prabowo maju. Nggak ada nama lain. Tidak ada nama lain, hanya Prabowo Subianto, tunggal. Kalau Pak Prabowo mau nanti. Kan belum dijawab. Saya punya keyakinan beliau maju. Wakilnya siapa? Ah, ini. Saudara, tanda-tanda deklarasi capres Partai Gerindra akan diisi oleh nama atau sosok Prabowo Subianto sudah tampak karena sejumlah daerah, terutama diinisiasi oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat, telah mendeklarasikan capres Prabowo Subianto dan diikuti oleh sejumlah daerah lainnya. Berikut ini. Dengan ini menyatakan sikap bersama atas nama kader Partai Gerindra se-Jawa Barat. Kami mohon Bapak Haji Prabowo Subianto bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024. Dan saudara, sejauh ini memang hanya satu nama yang muncul dari Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Pertanyaannya, akankah Prabowo Subianto mengikuti pemilihan presiden Pilpres untuk keempat kalinya? Sejumlah petinggi Partai Gerindra menjawab soal ini. Masalah Pilpres itu memang banyak ditanyakan kepada kami, baik dari eksternal maupun internal, tetapi pada saatnya nanti kita ada forum yang akan memutuskan di Partai Gerindra. Tetapi desakan dari internal memang kuat untuk Pak Prabowo maju lagi. Saudara, memang tampak hari ini 14 Februari 2022, persis 2 tahun dari sekarang akan digelar pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Terkesan 2 tahun lama, tapi prosesnya banyak yang belum tahu akan dimulai tahun 2022 ini. Dan saudara, proses akan berlanjut di tahun 2023 di mana nama capres dan cawapres harus disetorkan secara resmi pada bulan September 2023.
Pemungutan suara untuk pemilu 2024 akan dilakukan pada awal 2024, yakni 14 Februari 2024. Dan bila ada putaran kedua Pilpres, akan dilanjutkan pada pemungutan suara pada tanggal 12 Juni 2024 atau 4 bulan kemudian. Dan saudara, dari sini saya akan lanjutkan untuk mewawancarai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sosok yang paling mengetahui terkait rencana deklarasi capres pertama kalinya untuk pemilu 2024 dan memiliki nama satu, yakni Prabowo Subianto. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, di hadapan saya sudah ada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Bung Ahmad Muzani. Pak Sekjen, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kalau dilihat seragamnya selalu sama dengan Pak Prabowo. Ini seragam Partai Gerindra ini. Ya, ini seragam untuk Partai Gerindra. Dan inilah bawahnya krem, ya, atasnya putih. Stylenya adalah seperti ini. Kantong 4. Oke. Kalau untuk suasana formal, lengan panjang. Oke. Kemudian untuk suasana biasa, lengan pendek. Lengan pendek. Ya, desain ini adalah desain yang diciptakan langsung oleh Pak Prabowo, termasuk warnanya. Oke. Dan yang paling membedakan dengan partai lain, Mas Aiman, kita adalah satu-satunya partai yang tanpa logo partai. Oke. Apa itu artinya? Apa artinya? Kita ingin bahwa semua seragam putih dan krem itu merasa dirinya bagian dari Gerindra. Oke. Supaya partai ini bisa dimiliki oleh banyak orang. Krem dan putih ya? Iya. Dan kita tidak tersekat oleh sebuah simbol-simbol yang membatasi bahwa ini Gerindra, ini bukan. Semuanya sama. Jadi putih krem. Ya. Kita boleh masuk ke dalam karena Silakan, ini Pak. kantor pusat DPP Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan. Saya bersama dengan Pak Sekjen ya. Sosok yang paling repot dalam tahun politik 2022, sudah tahun politik ya Pak Sekjen? Sekarang sudah masuk tahun politik. Udah sangat sibuk ini. Ya, karena 14 Februari 2022 adalah persis 2 tahun sebelum pemilu. Betul. Ya. Dan baru kemarin ulang tahun, tapi nggak banyak diantaranya Pak Sekjen yang diundang, termasuk juga orang yang selalu kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi, Pak Fadlizon, Bung Fadlizon. Jadi semuanya ada di Partai Gerindra. Dari yang kritis sampai yang mendukung, semuanya ada. Semua warna pun ada. Fadli pun mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga. Baik. Bahwa kita dapat memperingati hari jadi kita yang ke-14. Keadaan yang sangat sederhana karena keadaan bangsa dilanda wabah pandemi COVID-19. Kita pasti menang. Kritik artinya sayang gitu ya. Kritik artinya sayang. Oke. Oh, ini dengan Pak penjaga nih, Pak. Iya, ini iya. tamu. Oh, ini seragamnya juga sama loh, saudara. Betul ya? Iya. Ini boleh keluar, Pak? Benar, Pak? krem. Izin, Pak. Bahkan sampai petugas keamanan pun sama ya? Ya, beginilah. Ini kalau kita ke Senen, tanya aja. Mau beli baju Prabowo, itu pasti yang dikeluarkan kalau nggak putih, krem modelnya kayak begini. Bahkan di Senen ada itu? Oh, itu sudah menjadi sebuah image yang terbangun. Bahwa inilah baju Prabowo dan sudah menjadi merek dagang. Jangan-jangan merek belakangnya tulisannya Prabowo Subianto, enggak ya? Oke. Tugas keamanan di sini, Pak ya, sudah berapa tahun? Ya, dari tahun 2011, lumayan ya, 11 tahun, luar biasa. Dan ininya seragam Pak Prabowo Subianto. Siap. Bangga pakai seragam ini, Pak? Ya, sangat bangga. Kenapa? Karena ini kan Pak Prabowo mengapresiasi ini sebagai seragam dari para pejuang kita dahulu. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih. Kita masuk ke dalam, saudara, kita melihat bagaimana markas besar Partai Gerindra. Ini saya terkesima dengan tulisan ini. Namanya mirip dengan Pak Prabowo Subianto, Kapten Anumerta Subianto Joyo Hadikusumo. Ini kalau tidak salah pejuang zaman Belanda dulu, pamannya Pak Prabowo, betul ya? Adiknya Pak Sumitro. Adiknya Pak Sumitro, pamannya Pak Prabowo, betul ya? Betul. Jadi Pak Prabowo adalah ponakan dari Subianto Joyo Hadikusumo. Namanya mirip. Ya, memang dulu itu peristiwa 25 Januari. Ya. 1946. 46. Ya. Jadi Kapten Subianto. Ya. Bersama dengan adiknya Suyono, ya, terus di bawah komando dan Mogot, melakukan pelucutan senjata tentara Jepang di Lengkong, Serpong, yang sekarang jadi PSD kawasan itu. Oke, Tangerang Selatan. Nah, pelucutan senjata itu menimbulkan kontak senjata dan kemendadakan serangan dari pihak Jepang yang menyebabkan para prajurit-prajurit muda kita di bawah pimpinan
dan Mogot tidak siap gugur. Akhirnya menimbulkan banyak pejuang-pejuang kita yang gugur. Itulah yang kemudian disebut dengan peristiwa Lengkong. Di antara yang gugur adalah Dan Mogot, Subianto Djoyohadikusumo, dan adiknya Suyono Djoyohadikusumo. Oh, itu semua pamannya Pak Prabowo? Dua orang ini adalah adik Pak Mitro dan pamannya Pak Prabowo. Oke. Ketika Pak Mitro begitu besar kehilangan dua adiknya laki-laki, beliau bertekad suatu hari nanti kalau saya dan keluarga ditakdirkan memiliki anak laki-laki, dia akan mengabadikan nama adiknya menjadi nama. Maka kemudian ketika anaknya lahir laki-laki, lahir anak yang ketiga, diberi nama Prabowo Subianto. Lahir lagi adiknya Pak Prabowo, laki-laki lagi. Lahirlah Pak Hashim. Hashim. Maka disebut Hashim Siono. Ini adalah catatan puisi yang ditemukan dalam saku Subianto. Ya. Ketika dalam kondisi gugur, rupanya almarhum telah menuliskan pesan ini. Nggak ada yang tahu sebelumnya, setelah ada yang kemudian tahu. gugur, dikeluarkan dari sakunya, Ya. baru keluar tulisan ini. Inilah yang ternyata. Oke, saya bacakan ini, saudara. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat dan rakyat yang tidak akan pernah lihat kita, tetapi kita melakukan hal yang akan menentukan jadi apa mereka. Maksudnya terkait dengan perjuangan pada waktu itu ya? Ya. Melawan penjajahan. Ya. Kapten Anumerta Subianto Djoyohadikusumo. Masuk dalam Pak Sekjen? Oke. Ini saya belum pernah masuk ke dalam, saudara. Oh, ini juga isinya pahlawan-pahlawan semua ini. Jadi, akan mendeklarasikan dalam waktu dekat. Ya, kalau dari internal kader Partai Gerindra, dari semua kalangan, semuanya ingin Pak Prabowo maju. Nggak ada nama lain? Tidak ada nama lain, hanya Prabowo Subianto. Tunggal. Wakilnya siapa? Nah, ini. Saya akan menelisiknya eksklusif